Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Undangan klarifikasi kepada saya pribadi, dan mohon maaf saya kalau sudah selesai saya bacakan klarifikasi ini, kami mohon pamit langsung karena terus terang saya punya istri dua. Kedua-duanya itu saya hadapi setiap sore pulang makan. Nah, dia mau ini, dia mau ini. Selesai ini saya langsung pulang. Jangan tukang tapi bilang maaf tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Sebelum saya menyampaikan permintaan maaf terkait video ceramah saya yang beredar di tengah masyarakat, maka perkenankanlah saya menguraikan sedikit tentang apa yang menjadi keyakinan saya di dalam beragama. Berangkat dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Yang artinya, wahai hambaku, semua kalian itu adalah sesat kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk dariku, niscaya aku akan berikan kalian petunjuk. Berangkat dari hadis qudsi di atas, saya berkeyakinan bahwa semua manusia, baik itu perorangan maupun kelompok, semuanya berada di dalam kesesatan, kecuali mereka yang mau meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencarinya melalui Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Sahihah, serta menyesuaikan pahamnya dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi salafus saleh. Maka merekalah yang dikeluarkan dari kesesatan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang enggan atau separuh-separuh atau sebagian besar tapi tidak semua, maka mereka tetap berada di dalam kesesatan sesuai dengan kadar dan tingkatan masing-masing. Tidak sama antara satu aliran dan aliran lainnya, satu kelompok dan kelompok yang lain, bahkan dari satu pribadi ke pribadi yang lainnya juga tidak sama. Ada yang betul-betul sesat seperti aliran Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Ada yang lebih sesat dari itu seperti aliran Rafidhah, Nusairiyah, Ismailiyah dan sekte Syiah lainnya. Bahkan ada aliran Ahmadiyah yang mengaku tetap Islam tapi memiliki kitab dan nabi yang lain. Kesesatan aliran-aliran di atas tentu jauh berbeda dengan kelompok-kelompok kaum muslimin di negeri ini yang terhitung masih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya, seperti Jamaah Tabligh, NU, Tarbiyah dan Muhammadiyah. Bahkan saya menilai bahwa kelompok terakhir adalah kelompok yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Namun begitu, mengelompokkan diri ke jemaah atau ormas tertentu dan mengaitkan urusan agama dengan apa yang dipilih oleh ormas, menurut hemat saya adalah sebuah kesesatan yang menyebabkan perpecahan, fanatisme golongan yang bisa menyebabkan seseorang mendahulukan pendapat ormas daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah dapat ia pahami.
Bahkan bisa juga menyebabkan ia menyelisihi pilihan pemerintah yang merupakan ulil amri yang wajib diikuti, sehingga ia tetap berada di atas kesarannya. Inilah yang saya yakini dan saya dakwahkan di dalam video ceramah saya. Apabila dalam cara mendakwakannya ternyata dapat menimbulkan keresahan di dalam tubuh jemaah ormas-ormas tersebut, maka saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan saya petunjuk untuk lebih hikmah dalam berdakwah di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah klarifikasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan. Sesuai permohonan izin saya sebelum saya baca ini tadi, waktu itu saya serahkan kepada Ketua. Terimalah. Izin sebentar ya, itu kan permohonan maaf kan konsep dari Buya, kan seperti itu ya para asantis, konsep dari Buya. Jadi kalau saya menilai tadi secara umum sudah ada yang poin-poin yang kita sepakati, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin menjadi ganjalan dari ormas-ormas ini. Saya minta 1 menit, 2 menit dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para abuya, wali guru, para ulama, khusus Abuya Zuzami yang terhadir bersama kita pada hari ini. Kami dari Komisi Fatwa dan juga dengan Ketua Umum memang berbicara khusus tidak ada, tapi kemarin kita ikut rapat bersama persoalan yang lain, dan sebelumnya juga Ketua sudah menyampaikan tanggapan terhadap yang didengarkan dari video yang dia sampaikan tersebut. Namun setelah kami simak tadi apa yang telah dia sampaikan itu, kami masih mungkin yang lain dekat gitu kan. Artinya sepertinya begitu dalam apa yang dia yakini ini, bahwa ormas-ormas itu masih berada dalam kesesatan, meskipun kesesatannya itu tidak separah Jahmiyah dan juga golongan Syiah, tetapi masih ada kata-kata yang tadi itu mungkin ini akan menjadi ganjalan oleh ormas-ormas yang lain. Kenapa? Karena terus terang dalam permasalahan yang Buya angkat dalam ceramah yang kami dengarkan itu sendiri pun itu masih dalam tataran khilafiyah di antara para ulama. Itu antara masalah mentakwil dan mengisbat tentang masalah sifat zat. Maka mungkin dari Muhammadiyah, karena saya juga masuk dalam organisasi Muhammadiyah kebetulan di majelis tarjih, itu di tarjih ini mungkin boleh dilihat begitu, perhatikan. Ini sudah ada jilid 2-nya memang tidak ditemukan, 1 dan 3 ini. Coba dipelajari, ditengok di mana letak sesatnya. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu landasannya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi dulu memang katanya As-Sahihah, akhir diganti As-Sunnah Al-Maqbulah. Kenapa Al-Maqbulah? Karena ada hadis-hadis yang tidak sahih derajatnya, yang hasan juga diterima sebagai hujjah. Maka ini sebagai patokan gitu. Makanya apa yang diamalkan oleh orang Muhammadiyah sendiri pun itu berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan NU. Saya punya kitab muqarrarnya itu yang sudah dicetak oleh dari Bahsul Masail, juga menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan yang rata semuanya berangkat dari dalil dan dari kitab-kitab fikih para ulama. Begitu juga jamaah tabligh yang memang saya tidak terlalu banyak ikut dengan mereka, tetapi kalau kita baca bukunya Syekh Al-Hamdalawi itu kan ulama hadis.
muhaddis, bukan ulama-ulama kaleng-kaleng gitu. Dan buku yang dia susun itu pun, kalaupun ada hadis dhaifnya itu masih bisa diterima, tidak sampai pula ke tingkat maudhu. Dan kita tahu juga bahwa penilaian daripada hadis itu pun itu masih ijtihad para ulama. Antara satu dengan yang lain ada perbedaan penilaian. Mungkin yang satu mengatakan hadis ini palsu, tetapi ulama lain mengatakan hadis ini dhaif, dan bahkan yang dhaif biasa. Maka ada ulama yang tasawuf dalam mendhaifkan hadis dan memudahkan hadis, seperti Ibnu Jauzi oleh para ulama dalam Al-Mawdu'atnya yang dikritik oleh Imam As-Suyuti. Begitu juga ada ulama yang tasahul di dalam mensahihkan atau menghasan satu hadis. Jadi kalau seandainya kita berkeyakinan bahwa ormas-ormas tadi juga masih dalam kesesatan, mungkin kalau kita simpan di hati kita tidak bermasalah. Tetapi kalau kita ungkapkan keluar, ini dia akan menjadi satu masalah, karena setiap ormas itu punya landasan mereka masing-masing. Apalagi kita di Indonesia ini kan sudah ada aturan dibuat oleh MUI. Syarat-syarat satu organisasi atau ormas atau lembaga atau kelompok itu dikatakan sesat. Itu ada 10 poin. Apabila salah satu dari 10 itu mereka langgar, maka baru termasuk dalam golongan yang sesat. Dan tentunya karena kita tinggal di Indonesia ini, MUI sebagai wadah semua ormas, maka sepatutnya dan selayaknya kita menghormati. Jadi kami dari Komisi Fatwa juga sudah banyak mendapatkan laporan-laporan tentang lembaga, tentang kelompok-kelompok. Itu pun kita tidak langsung secara langsung. Adalah masalah akidah juga. Contoh umpamanya, jangankan ulama terdahulu, ulama sekarang saja, antara Syekh Albani, Syekh Utsaimin, saya kira mungkin lebih kepada isi substansi permohonan Buya ini. Baik. Jadi kalau masalah perbedaan pendapat antara tiga syekh itu ada perbedaan, karena akidah pun mereka berbeda. Jadi kami berharap, karena kami melihat yang disampaikan oleh Buya tadi itu apa yang sudah dia yakini, maka kita hormati apa yang dia yakini itu. Karena dia sampaikan ini keyakinan saya begini kan gitu. Tetapi yang masih mungkin mengganjal itu karena secara tidak langsung belum mengakui bahwa organisasi itu tidak sesat gitu, tetapi masih dalam kesesatan. Ini mungkin yang kami pun dari MUI tidak sulit menerimanya itu, karena kalau kita lihat tidak ada pula 10 poin itu yang dilanggar oleh ormas-ormas ini yang bisa kita keluarkan ya. Mungkin di situ barangkali yang agak berat kita nanti, baik kami dari MUI mungkin ataupun dari ormas yang lain. Tapi kalau seandainya minta maaf karena ini menyinggung perasaan, menyinggung organisasi secara pribadi, saya kira semua kita ini tidak ada yang yang sudah memaafkan, karena kita sama muslim kan. Maka kita dengar kabar MUI, ketua MUI saja, ya secara pribadi tidak ada masalah. Ini permasalahannya saya lihat substansi dari isinya itu belum menunjukkan bahwa ketika mengatakan firqah ini sesat itu bukan satu kesalahan. Nah, ini mungkin yang bisa saya lihat di situ. Tambahannya. Baik, karena kita juga menghormati Buya Nizami, tadi ada hajat kan, tetapi juga dia karena ini juga menghadirkan beberapa pimpinan ormas, kemudian dari MUI juga kami minta kerelaan Buya sebentar gitu kan. Jadi ya, kalau ada mungkin klarifikasi. Sebetulnya dari awal sebelum pertemuan ini saya mengira-ngira kira-kira seperti apa keterangan yang diberikannya tentang konsep, karena ini keyakinan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu itulah yang akan merubah hati. Nah, ketika saya mendengar apa yang disampaikan Buya tadi, memang ormas-ormas yang disebutkan itu adalah ormas yang dalam keadaan bola. Nah, dalam hadis saja siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka ukuran itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau bukan yang mengatakan, yang dikatakan itu adalah kafir. Maka di sini saya mengharapkan kepada Buya, pertama betul-betul pelajari Nasbul Dalil, buka hati untuk menerima semua dalil-dalil, jangan hanya dengan satu versi kita sendiri.
Karena di sini terbukanya ilmu dan terbukanya hati. Ketika kita taksub dengan pendapat kita sendiri, maka ini semuanya akan tertutup. Dan sebaiknya Buya membuka diri untuk berdialog dengan alim ulama, orang-orang yang Buya akui ilmunya, seperti Dr. Dasman. Saya yakin Buya akui ilmunya, dan beliau pun ketika berdiskusi dengan beliau, itu nampak bagaimana pandangan beliau tentang apa yang Buya sampaikan. Oleh karena itu, yang pertama, saya mohon kepada Buya agar kita sama-sama buka diri, jelaskan apa alasan-alasan yang bisa Buya menetapkan ormas-ormas itu sebagai firqah. Biar kita bisa sharing ilmu, bukan berarti memojokkan, tidak. Tapi Buya bisa mendapatkan ilmu dari yang lain, kami pun juga bisa mendapatkan ilmu dari Buya. Masalah hidayah itu kan kepada Allah. Kita tidak bisa memaksakan nanti. Tapi jelaskan sedetail-detailnya apa alasan-alasan syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada kaidah-kaidah yang menunjukkan bahwa ormas-ormas ini adalah ormas yang dolak. Kalau tidak, nanti saya pribadi itu sangat kasihan, berat bertanggung jawab di akhirat. Semua orang akan menuntut. Dan ini ketika kita mengatakan sesat kepada seorang lain, kalau bukan kita yang sesat, orang itu yang sesat. Ini yang kita khawatirkan. Tapi bagaimanapun sejauh ilmu yang Buya miliki, itulah keyakinan Buya. Maka kami mengharap, mari kita terbuka untuk berdiskusi, membicarakan dalil-dalil. Jangan taksub kepada satu pandangan kita saja. Itu saran saya. Kalau bisa buat tulisan apa alasan-alasannya, biar kami bisa memberikan argumen-argumen pula, dalil saya pula. Tapi kalau tanpa alasan, tentu akan ormas-ormas akan menyelamatkan orang masing-masing dengan memberikan pembelaan tanpa ada ujungnya nanti. Tapi kalau ada alasan-alasan yang dia sampaikan, kita bisa berdiskusi dalam tataran ilmu. Ini yang saya harapkan. Demikian. Itu adalah perbedaan pendapat ulama dari dahulu. Tapi sekarang masalahnya adalah ketika dia sudah di live streamingkan dan viral, dan ini sudah sampai ke nasional, yang mungkin dunia ini sudah membaca. Ketika kita mengetik di Google Kampar, keluar tuh ya, yang tidak baik keluar. Kemarin Parti sudah marah. Langsung saya mendengar, selesaikan cepat ya. Karena apa? Karena Serami Mekah yang beliau inginkan itu, beliau juga menjaga marwah Kampar juga kan. Kita bukan apa-apa begitu. Jadi kini saya minta mungkin kepada Buya, bisa tidak Buya mau merubah konsep itu? Konsep itu dirubah, artinya bahwa apa yang disampaikan ceramah di streaming itu adalah sebuah kesalahan. Saya mohon maaf bahwa yang saya sebutkan tuduhan terhadap firqah dolal itu adalah tidak benar. Ya kan? Ini saja saya kira kan seperti itu ya para ustaz. Ya, kan seperti itu kan? Insyaallah. Itu saja ya. Tapi kalau yang Buya sampaikan itu saya kira saya sudah tahu hati-hati kawan-kawan ini mungkin belum bisa menerima 100%. Kalau ini nanti tidak kita selesaikan, tentu kita biarkan, tentu riak ini terus berkembang dia. Dan kita tidak ingin hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan dan seperti itu. Kita minta dari Buya, silakan Buya. Izin tambah dulu. Substansi ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Buya. Saya atau kami, bukan saya, kami atas nama PJNU Kabupaten Kampar meminta Buya secara tegas minta maaf, bahkan di video sekarang juga. Karena ini kan sudah sampai ke PJI di luar negeri. Sehingga hari ini juga kalau memang betul niatnya ikhlas mau minta maaf sama umat, sekarang juga divideokan. Jadi tidak ada waktu lagi. Karena mohon maaf, seperti yang kita musyawarahkan kemarin bahwa para jamiah di seluruh Kampar ini sudah bertanya, minta kepastian jawabannya. Nah, oleh karena itu dipertegas. Kalau memang betul ikhlas minta maaf, sekarang juga divideokan. Tidak perlu ditunda lagi. Terima kasih. Baik. Masih ada tambahan? Sudah, siap. Sudah. Saya minta kepada Buya ke sini. Silakan Buya. Saya sudah bilang tadi sesuai dengan undangan klarifikasi sudah terbacakan. Mungkin saya mohon pulang. Tidak ada lagi kata-kata saya di luar dari syukur jazakallah. Izin saya Buya, saya itu lagi Buya. Apakah Buya mau merubah? Kita rubah bersama Buya. Kata-katanya, isinya,
isi dan kata-kata itu yang Buya bacakan dan divideokan. Kalau Buya sepakat, walaupun mungkin tidak hari ini siap konsep itu, akan kita konsep seperti itu ya, kita konsep. Tetapi kalau lebih baik ya sekarang bisa secara lisan dulu, nanti konsepnya belakangan. Jadi ada dalam bentuk permohonan tertulis dan lisan gitu. Jadi ini mungkin permohonan dari saya menyampaikan perpanjangan tangan dari kawan-kawan. Terima kasih. Sekali tadi saya jawab, saya ada yang dikasih, yang lain tidak ada. Kekuatan saya tidak ada untuk itu. Ilmu saya sekarang tidak ada untuk itu. Kegiatan saya tidak ada untuk itu. Saya mohon pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu ya, kita ini forum terhormat Bu ya, saya belum bisa terima itu. Saya belum bisa terima ini Bu ya. Ini kalau Buya tak mau menghargai kami, nanti jangan salahkan MUI ini. Artinya ini forum terhormat. Artinya kita berkepala dingin, berdiskusi secara baik-baik. Apa yang diminta oleh Ustadz Adinata tadi kan dengan Ustadz John Kennedy saya kira sudah jelas. Kemudian yang diharapkan oleh ormas-ormas Islam tadi sudah jelas. Yang diharapkan oleh Kementerian Agama sudah jelas. Artinya kita MUI ini ingin menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi permohonan inilah. Jadi kalau Buya makin bersikeras dengan pendirian yang Buya tulis tadi, saya terus terang belum bisa menerima. Apakah para pimpinan masih bisa menerima ini? Tidak, kami sudah Belum. ini ambil Belum selesai. belum selesai. Saya sudah berbicara dengan pemuda kami berunding dulu. Tidak ada sekarang dan akan dari belakang verifikasi. Kami berunding. Berebut dulu ya. Iya. Di kapan di deadline? Gini, karena sekarang kan Buya berebut, sekarang kita sepakati. Tentu kita sepakati, karena pernyataan maaf ini dua Buya, ada secara lisan. Karena Buya kemarin divideokan oleh itu secara viral, tentu ini juga harus divideokan juga kan. Yang kedua tentu ada secara tulisan bermaterai. Nah ini, jadi kalau Buya minta waktu, tentu saya serahkan kepada forum yang terhormat ini. Nah, saya sekarang kan mengatur jalannya sidang sekarang. Nah, mungkin saja ada apa di apa? Istilahnya kalau minta waktu sampai kapan gitu? Kita berembuk namanya beliau kan. Kalau seandainya ini tidak live, saya kira hanya di kelompok kita saja, tidak akan begini jadinya begitu. Jadi kawan-kawan kita di ormas ini, tadi kan kalau memang mereka dikatakan sesat, kami tahu di mana posisi sesatnya, biar kita diskusikan. Kalau kita diskusikan secara keilmuan kan sampai nanti pada posisi, oh ternyata kami sesat, kita lupa. Oh kami tak sesat, berarti yang menyesatkan harus minta maaf gitu. Cuman kan sekarang yang kita dengarkan itu hanya menyampaikan satu yang diyakini oleh Buya tersebut, bahwa dia tetapi dalam konsepnya itu masih punya keyakinan bahwa ormas yang 4 yang belum sebutkan itu tadi itu masih firqadullah, itu masalahnya. Nah, jadi ini kalau tidak ada secara langsung, saya kira agak sulit nanti menyelesaikan ini. Iya. Nah, sulit ya. Diskusi secara ilmiah, kami harap MUI memfasilitasi itu, kita diskusikan betul begitu. Nah, kalau nanti kan dalam apa kan orang yang tertuduh akan memberikan jawaban, tapi sebutkan tuduhannya apa saja, di mana letaknya, nanti kita adu dalil di situ. Dengan Buya kita, Buya kami, lagi-lagi itu tidak ada tendensius. Jadi ini jangan anggap sepele, maaf. Karena ini umat ini masalahnya. Nanti takut nanti ada yang main hakim sendiri, saya takut sekali. Ini tambah kacau kita kan. Jadi oleh sebab itu memang bebaskan hati kita. Memang oke, kalau memang satu paham Buya seperti itu, tapi jangan sampai di street kan. Ini semua orang ini masalah harga diri juga nih, satu terkait itu kan. Jadi oleh sebab itu memang kerendahan hati Buya untuk menyelesaikan ini bagaimana seharusnya. Ya kan, ini yang kita harapkan hari ini Buya ya. Jadi untuk menyelesaikan, jangan sampai ada konflik, ada kekacauan. Itu aja mungkin. Jadi sekali lagi, kalau bisa sekarang kita selesaikan, jangan besok-besok lagi, nanti masuk angin. Ketik sekarang itu selesai, cepat satu lembar selesai.
pernyataan secara lisan dan tertulis saya kira bisa kita selesaikan dalam 5 menit 10 menit ke depan. Yang sekarang ini kan ya kerendahan hati Buya lah. Ya, kalau Buya masih bersikeras dengan pendirian keyakinan itu, tentu kan ya kalau dibuat forum muzakarah ya panjang ceritanya. Ya bisa saja ada masalah, siap. Tetapi maslahat umat yang terdekat ini harus kita selesaikan. Apa maslahatnya adalah hifzul amni, menjaga keamanan. Nah, ini saya tidak bisa, dan kami di UI kalau ditanya oleh pemerintah, ditanya oleh pihak keamanan, kami sudah berbuat. Sekarang ini filenya semua, langkah-langkah yang kami sudah lakukan ini. Pihak keamanan kalau bertanya kami sudah siap. Nah, artinya tidak ada lagi pemerintah menyalahkan majelis ulama, menjalankan ormas. Karena masing-masing ormas ini sudah menenangkan masing-masing pengikutnya, katakan seperti itu ya. Nah, sekarang mana yang lebih maslahat menurut Buya? Apakah Buya masih tetap dengan pendirian itu, atau memang ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena ya ini ya kalau panjang kalau didiskusi saya kira saya setuju sekali. Tapi forumnya tentu dicari hal yang lain. Tetapi maslahat dekatnya ini dulu gitu. Saya kira seperti itu. Jadi untuk Buya, ketika Buya semua ormas akan mencari seluruh dalil untuk menyesatkan Buya, ya itu sudah halal. Karena Buya sudah menyesatkan kami. Kami akan mencari dalil dan itu harus berujuk kepada diskusi. Maka Buya harus siap berdiskusi, maka sampaikan semua dalil-dalil Buya dengan dada, dengan hati terbuka, mohon pada Allah hidayah agar hati dibuka memang. Jadi yang sekarang ini yang penting untuk langkah cepat ini bagaimana yang pertama tentu di Buya berjanji tidak akan pernah lagi menyampaikan di hadapan halayak ramai bahwa ormas-ormas itu adalah ormasnya Buya. Ternyata kalau aku meminta demikian, saya tidak akan menyebut lagi ormas-ormas ini sesat di dalam pidato resmi saya. Tapi keyakinan sesuai dengan apa yang saya yakini itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, streaming itu bukan saya menyuruh, tapi mereka nakal streaming. Itu di kampung saya, tempat lahir saya, ibu saya dari sana, ke sana saya, kakak saya, semuanya keluarga. Tapi yang nakal ekstrim ini nakal. Yang saya kesalkan itu yang saya kesalkan. Kenapa mereka motong yang saya kesalkan. Itu ke depan tidak akan saya sebut lagi masalah ini semuanya yang berhubung ini dan keyakinan saya itu adanya. Sebentar ya. Maksa saya kan tidak mau perjalanan. Tadi saya sudah bilang saya Kami tidak ada memaksa Buya. Sekarang forum yang terhormat ini kita selesaikan. tidak diselesaikan. Abdul Aziz ini ya, pelajarilah dulu. Ya Allah. Nanti panggil lagi kalau memang tidak setuju, panggil lagi. Sebentar, Itu ya. Sebentar, ya. sistem berkomunikasi demikian. Jangan dipaksakan, kalau dipaksakan itu tersinggung lah saya. Mana ada kesinggung sama ini Kita sama-sama sibuk ya. Jadi itu Sebentar, sebentar Buya. Saya Kami ingin tidak boleh ini kan sebentar. Buya tadi menyebut saya menyesalkan live streaming. Live streaming itu enggak tahu Buya di live streaming kan? Saya tanya nih, demi Allah saya berpuasa sekarang nih Buya. Saya tanya Buya. Saya tidak tahu live streaming kalau itu yang dilaksanakan. Nah itu sebentar. Dengar baik-baik. Saya tidak tahu, kalau saya tahu saya hantam orang itu. Buya, Saya katakan. tidak main. Buya. Saya tidak pernah melihat Nah, kalau Buya mengerti tidak diketahui selesai. Sudah. Silakan. jangan dipaksakan, makanya saya cari suruh polisi cari orang itu. Baik, Polisi tolong dengan cari orang itu. jujur. Saya perhatikan ceramah Buya dari ada di situ. Tapi memotong-motongnya itu sehingga terpotong. Enggak, sekarang kami tanya nih, pernyataan Saya singkat. semuanya. Buya akui enggak bahwa Buya menyuruh menyebarkan itu? Kalau semuanya saya suruh tapi dipotong-potong jangan. Kok Nah, itu. dipotong? Yang penting Yang sama aja. ada dalam kesalahan Buya. Jadi direkam Saya selalu siapkan lah kepada itu aja. ya kan? Tapi Langsung jangan dibeli. dipotong-potong lain. Oke, Asli ada juga. Ya, yang asli ada juga. Iya itu tahu. Yang nilai Jangan dipotong-potong. Dipotong-potong. Jadi lain. sekarang begini Buya, begini, karena juga Buya mau ada urusan. Iya. Saya selaku pimpinan sidang mewakili kawan-kawan bahwa apa yang Buya tulis tadi belum diterima
Seperti itu atau tidak? Iya. Ya. Oke, pertama. Yang kedua, bahwa pernyataan tadi, saya kira ya apa yang disampaikan oleh Sadinata tadi kan poinnya mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka bahwa apa yang Mulia sebut itu firqaullah itu yaitu yang Buya tarik lagi, itu sebenarnya intinya. Masalah itu keyakinan itu hak Buya. Sekarang ini kan sudah terlanjur live streaming, itu masalahnya. Jadi beliau minta waktu ini, bagaimana nih, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menyimpulkan hasil rapat terakhir kemarin. Ada dua poin yang kita sepakati. Yang pertama, permintaan maaf. Kalau nggak mau juga hukum yang rendah. Nah, itu sudah melanggar undang ITE, head speech, ya. Jadi ini berbahaya sekali untuk Buya. Jadi kita ini menjaga beliau nih, bukan untuk anak kami, ya. Kalau udah polisi manggil kami bisa bantu lagi. Mungkin Ustaz, terima kasih. Satu bola boleh Buya. Satu-satu sebentar. Terima kasih. Sebetulnya inti permintaan maaf dan inti permintaan dari ormas-ormas ini sederhana sebetulnya. Pertama, permohonan maaf, kemudian mencabut label firqaullah kepada ormas-ormas tersebut dengan cara mengatakan bahwa ormas-ormas ini bukan firqaullah. Itu aja yang kita minta. Jadi permohonan kita kepada Buya, pertama permohonan maaf, kemudian sampaikan dengan, kalau bahasa usul fikihnya, qat'iyyu dilalah, dengan bahasa yang pasti, tidak multitafsir, bahwa ormas-ormas yang telah disebutkan itu bukan firqaullah. Itu aja sebetulnya permintaannya. Oke, kalau Buya bisa belum bersedia pada hari ini, kita carilah mungkin apakah ada tenggangnya waktunya. Mungkin sampai besok pagi kita menunggu video permintaan maaf beliau dengan pernyataan itu, dengan pernyataan bahwa ini bukan firqaullah, atau mungkin kesepakatan nanti seperti apa. Memang betul kita bisa memaksakan beliau pada hari ini. Tetapi kalau seandainya permintaan kita tidak beliau turuti, tentu kita juga tak bisa dipaksakan untuk diam diri. Kita juga bisa mengambil langkah-langkah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu sudah jelas, tidak perlu ditambahkan lagi dari yang lain. Intinya ada dua. Pertama, dari ormas ini memohon kepada Buya permintaan maaf secara terbuka. Yang kedua, mencabut kembali pernyataannya. Dua itu aja. Enggak, kalau perlu diketik. Tidak biar di sketsanya. Enggak, pakai tulisan ambil kertas kosong saja. Susun tadi ya. Iya betul. Izin ya, bocoran dia. Jadi di sini saya meminta maaf atas pernyataan saya bahwa ormas-ormas tersebut adalah firqaullah dan saya mencabut label tersebut dari ormas-ormas yang saya sebutkan, dan saya berjanji untuk tidak mengatakan pernyataan serupa di khalayak ramai. Ormasnya apa ya? Atau kita konsep dulu sebentar. Sebentar, saya tanya lagi forum yang terhormat. Menurut yang saya bacakan tadi, pernyataan tadi sudah ada kurang atau ada lebih atau sudah pas menurut bapak-bapak ya? Insyaallah ringkas. Sesuai dengan dia yang menyampaikan, sesuai kita minta dia. Saya kira kan ini yang disampaikan Buya tulisan tangan tadi lebih kurang sama, ada masalah. Intinya kan permintaan maaf. Paling pertambahan ormas dari sisi. Ya, nama ormasnya kan dicantumkan. Tadi kan disebut, sekarang disebut nama ormasnya. Kan itu aja. Jadi di mana lagi Bu ya? Ini kami sudah bertolak ansur nih, berlapang dada kita nih kan. Seperti apa lagi Bu ya? Ini bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab Bu ya? Bahasa Indonesia Bu ya? Nah, situ ada, terus itu sama Bu ya? Saya bawa pulang dulu, insyaallah saya. Sebentar, itu hak Buya menyebut saya bawa pulang. Saya sekarang nyatakan tentu ada hak forum yang terhormat hari ini. Apakah tuan-tuan
para pimpinan ormas Islam menerima ini. Karena ini saya kira sudah modern sekali, ini sudah sangat tepat. Silakan Pak, sudah maju. Sesuai kesepakatan kita kemarin, karena kita sudah 2 kali rapat di sini, sama menyita waktu. Jadi kalau Buya masih merasa harga diri dengan pernyataan ini tidak bisa diterima, maka sesuai dengan kesepakatan kita, kemarin kita ada 2 alternatif. Kalau hari ini Buya izin, Buya. Kalau hari ini Buya Zamzami bisa menyampaikan seperti yang diminta oleh seluruh Osmas, maka selesai permasalahan. Jika tidak, maka kita mengambil alternatif kedua, yaitu jalan hukum. Terima kasih. Silakan, ada tambahan? Baik. Bahasanya itu sudah pas, saya kira tidak ada lagi sudah sangat toleransi sekali. Supaya agak lebih nyaman sedikit dan beliau juga lebih agak tenang sedikit, mungkin kita beri waktu dulu untuk istirahat sementara, untuk merenungkan apa yang dibaca tadi. Kalau ada perlu diubah, kalau tidak silakan. Tetapi forum tetap berharap hari ini selesai. Itu harapannya. Ya. Berapa Zidan? 5 sampai 10 menit. Istighfar dulu Buya. Buya, istighfar dulu Buya, biar tenang Buya.